Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang rumus ABC. Misalkan kalian bingung ya, x kuadrat, misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 tuh apa sih rumusnya biar kita bisa cari gitu ya. Apa sih rumusnya gitu. Kita kan mau cari rumus ini apa ya rumusnya gitu. Kita kan pengen tahu. Karena kalau kita nggak punya rumus generalnya, maka kita nggak akan bisa menyelesaikan semuanya. Kita mesti pakai cara yang agak ribet, kita mesti menggunakan cara-cara yang lebih ribet ya. Kayak tadi pakai pelengkapan kuadrat sempurna, melengkapinya, atau kita menggunakan faktorisasi. Dan itu lebih sulit menurut saya. Nah, kita akan belajar tentang rumus ABC, di mana rumus ABC ini adalah rumus yang ajaib, yang manjur lah pokoknya. Kayak kalau kata orang yang beli obat-obatan kan, oh manjur banget nih obat gitu kan. Itulah ya kira-kira. Nah, kita nggak akan bisa nyelesain ini. Betul nggak? Nggak akan bisa. Kalau kita mau pakai faktorisasi nggak bisa, kecuali kalau kita pakai melengkapi kuadrat sempurna. Nah, cara itu kita pakai lagi. Cara melengkapi kuadrat sempurna kita pakai lagi. Nah, tapi ini kan bukan x kuadrat plus 4x plus 1 ya, bukan bentuknya seperti ini, tapi itu bentuknya ada A-nya di sini nih. Jadi ada apa koefisiennya A gitu, bukan 1 gitu. Di x kuadratnya bukan 1. Ya udah kalau gitu kita bagi aja sama A ya enggak? X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita bagi sama A gitu ya. Kita bagi semua. Jadi x kuadrat plus b per ax plus c per a sama dengan 0. Ya enggak? Gampang. Oke, gampang ya. Gampang. Nah, terus gimana caranya kita cari? Kita kan mau ubah ini menjadi bentuknya gini kan. X plus P kuadrat ditambah sama Q sama dengan 0. Aduh, sorry. X kuadrat plus X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Gitu, yuk, gitu kan. Kita mau cari kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih. Kita kan nggak tahu berapa nilai P-nya. Ya, sebenarnya kita tahu P itu sama dengan ini nih dibagi 2. Koefisien X dibagi 2. Kayak tadi ya. P sama dengan B dibagi 2A. Kalau misalkan ada X kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0, maka nilai P-nya adalah 4 bagi 2 gitu ya. Nah, kalau ini kan B per A. Maka B per A kita bagi 2, jadinya B per 2A. Maka ini jadinya X plus B per 2A dikuadratin ditambah sama Q sama dengan 0. Nah, terus kita cari deh Q-nya. Gampang kan ya? Tinggal kita cari Q-nya berapa. Oke. Dengan cara ini, kita samain sama ini nih. Sama yang saya tanda-tanda sama yang tadi saya tanda-tanda tadi. Maka jadinya adalah gini. X plus B per 2A kuadrat ditambah sama Q sama dengan X kuadrat plus B per A X plus C per A gitu ya. Oke, udah selesai. Udah gampang ya. Maka kita jembrengin ini kita jembrengin gitu ya. X kuadrat plus B per 2A kali X kali 2 sama dengan B per AX gitu ya. Ditambah sama B per 2A dikuadratin sama dengan B kuadrat dibagi sama 4A kuadrat ditambah sama Q sama dengan X kuadrat plus B per AX ditambah sama C per A. Oke. X kuadratnya habis sama ini habis. B per A-nya habis. Ya enggak? Tinggal B kuadrat dibagi 4A kuadrat ditambah sama Q sama dengan C per A. Gitu ya. Nah, sekarang berapa nilai Q-nya? Ya udah kita substitusinya ke sini kan ya. Kita pindahin aja ruasnya ya enggak? C per A dikurangi sama B kuadrat dibagi 4A kuadrat sama dengan berapa? Ayo. Sama dengan kita bagi aja 4A kuadrat, jadi tinggal kali 4AC gitu ya, dikurangi sama B kuadrat. Tinggal kita ya caranya sih agak ribet, cuma ya sebenarnya ini nggak perlu kalian ini nggak perlu kalian tahu, cuma kalian ini saya menunjukkan aja bagaimana cara menemukan rumusnya. Maka nanti Q sama dengan 4AC dikurangi B kuadrat dibagi 4A kuadrat. Nah, dapat P-nya berapa tadi? B per 2A, dapat Q-nya. Oke, dapat nih dua-duanya ya. Dapat ya kita dua-duanya ya. Nah, sekarang kita tinggal cari X-nya aja. Kita tinggal cari X-nya aja. Gampang kan? Kalau nanti X itu sama dengan berapa? Ini kan X plus P dikuadratin ditambah sama Q sama dengan 0. Ya enggak? Oke. Sekarang X plus P kuadrat. X plus B per 2A dikuadratin. Ya enggak? Ditambah sama Q. Q-nya berapa?
4AC dikurangi B kuadrat dibagi sama 4A kuadrat. Sama dengan 0. Pindahin aja ke sini, ya enggak? X, oke. Agak ribet ya. X plus B per 2A kuadrat sama dengan, nah ini kan jadi minus nih. Ya, kita kali minus aja gitu kan untuk kesananya. Jadinya tinggal berapa? B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A kuadrat. Tinggal kita akarin aja semuanya, ya enggak? Akarin aja plus minus, ya enggak? Jadinya X plus B per 2A sama dengan berapa? Sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A kuadrat. Ya enggak? Dapat nih kita. Ya kan, dapat nih. Hampir dapat ini, hampir dapat. Tinggal dikit lagi sebenarnya. Ya udah, tinggal kita copy lagi. Terus selesaiin deh. X sama dengan pindah ke sana, jadinya min B per 2A. Karena kan kalau pindah ruas kan jadi minus ya. Plus minus akar. Nah, ini kan kalau ada akar A dibagi B, itu sama aja kayak akar A per akar B gitu ya. Jadinya akar B kuadrat min 4AC, ini nggak bisa diakarin ya. Bawahnya kan 4A kuadrat itu kalau diakarin jadi berapa? 2A, ya enggak? Ini 2A juga. Nah, dapat dia nilai berapa nilainya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 2A. Nah, ini adalah rumus ABC. Gitu ya. Ini adalah rumus ABC. Udah nemu nih kita nih rumusnya nih. Saya kasih kuning-kuning ini adalah rumus ABC namanya. Nah, rumus ABC ini adalah rumus yang ajaib. Ajaib ya. Karena rumus ini bisa menyelesaikan persamaan kuadrat apapun yang kalian mau gitu ya. Asalkan nilai B kuadrat min 4AC sama dengan bilangan positif atau bilangan 0. Dengan itu kalian bisa menyelesaikan persamaan kuadrat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus ajaib. Yang saya kuning-kuning ini adalah rumus ajaib gitu ya. Misalnya kalian mau cari sebuah persamaan kuadrat gitu ya, akar-akarnya. Nah, misalkan ada persamaan kayak gini. X kuadrat plus 9X plus 8 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorin. Jadinya X plus 8 dikali sama X plus 1 sama dengan 0. Ya enggak? Karena kan ini kan tambahinnya nih. A plus B sama dengan 9. A kali B sama dengan 8. Maka bilangan apa yang kalau ditambah jadinya 9, kalau dikali jadinya 8? Ya tinggal 8 sama 1 kan. Nah, kayak gitu. Tapi ini nebak-nebak. Kadang-kadang kita nggak bisa nebak. Kadang-kadang nebak, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Gitu ya. Maka kita kenakan rumus yang ajaib. Yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 2A. Nah, gampangnya ini tinggal min B, min 9 berarti kan. Plus minus akar B kuadrat. Berarti kan 81 ya enggak? 9 kuadratnya jadi 81. Min 4AC, min 4 kali A kali C, kali 1 kali 8. Ya enggak? Dibagi sama 2A. 2A. A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Ya. Nah, kayak gitu. Maka nanti X sama dengan min 9 plus minus akar 49. Ya enggak? Karena kan 81 kurang 32. Berapa 81 kurang 32? Ya, 49. Ya enggak? Nah, dibagi sama 2. Itu kan? Sama dengan min 9 plus minus akar 49 berapa? Akar 49 berapa? 7. Ya enggak? Akar 49 sama dengan 7. Dibagi sama 2. Maka nanti X-nya bisa sama dengan min 9 min 7 dibagi 2 atau X sama dengan min 9 plus 7 dibagi sama 2. Maka ini sama dengan min 16 bagi 2 sama dengan min 8. Ini sama dengan min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Ya. X sama dengan min 8, X sama dengan min 1. Dapat deh gitu ya. Tanpa harus nebak-nebak. Kita nggak usah nebak-nebak dan kita dapat hasilnya berapa. Gitu ya. Rumusnya pasti gitu. Kita bisa menyelesaikan asalkan kita rajin. Rumus itu bilang begitu. Gitu ya. Nah, dapat deh. Nah, sekarang kita juga bisa mencari ini nih. Kita juga bisa mencari di sini misalkan ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Punya akar-akar alfa dan beta misalnya gitu. Ditanya berapa alfa plus beta gitu ya. Berapa nih alfa plus beta? Nggak tahu. Kita nggak tahu berapa. Tapi kita bisa cari tanpa harus cari akar-akarnya. Gimana caranya? Kita pakai rumus ABC tadi, kita buktiin sebenarnya.
Tapi itu terlalu panjang. Pokoknya alfa plus beta adalah akar-akarnya ya. Jadi akar-akarnya misalnya alfa plus beta atau misalkan M sama N apapun ya. Itu kalau alfa plus beta adalah akar-akar dari ini, maka nanti hasilnya adalah min B dibagi A gitu ya. Itu. Terus kalau dikali gimana? Kalau dikali alfa kali beta, ya sama dengan C bagi A. Udah gitu aja. Nah, misalnya ada pertanyaan kayak gini. 7x kuadrat plus 14x plus 26 sama dengan 0. Carilah misalnya A plus B ditambah sama AB. Di mana A dan B itu adalah akar-akar dari itu. Nah, di sini kan lihat ya. A plus B itu apa? A plus B itu adalah jumlahnya, jumlah akar-akarnya, ya enggak? Maka min B dibagi A. Min B dibagi A. Atau min 14 dibagi 7. Berapa? Min 2. Plus AB. AB itu apa? 26 dibagi 7 atau C dibagi A, ya enggak? Ya udah, berarti kan 26 bagi 7, 26 bagi 7. Jadi tinggal kita ini aja kan 7 min 14 plus 26. Berapa jadinya? 26 kurang 14? 1, 2 bagi 7. Sama dengan 12 per 7. Selesai kan? Gitu. Jadi itu adalah cara mencari jumlah akar-akar tanpa kita harus tahu nih berapa sih nih nilai akar, berapa sih nilai A, berapa sih nilai B, terus kita tambahin, kita kaliin, nggak perlu. Sekarang caranya gampang, tinggal kita pakai rumus aja. Kalau itu pertambahan penjumlahan akar-akar, jumlah akar-akar sama dengan min B dibagi A, atau koefisien X dibagi sama koefisien A dikali minus, gitu ya. Kalau perkalian akar-akar, itu tinggal C dibagi A, atau ini nih, 26 yang pada bagian ujungnya yang nggak ada X-nya dibagi sama yang ada koefisien X kuadratnya. Gitu ya. Selesai deh. Kayak gitu caranya.